Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan belajar dari Injil Markus pasal yang keempat ayat 18 sampai ayat 19. Dikatakan begini Bapak Ibu. Yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi seorang petani, gulma adalah tumbuhan yang paling tidak diharapkan kehadirannya di sekitar benih yang sudah ditabur. Gulma tumbuh di sekitar tanaman budidaya. Kehadirannya dapat menghambat pertumbuhan, mengakibatkan penurunan kuantitas dan kualitas produksi, serta dapat menjadi sarang hama dan penyakit. Membiarkan gulma bertumbuh di sekitar benih yang kita tanam sama artinya dengan membiarkan zat alelopati atau zat yang bersifat racun yang membunuh tanaman kita pada akhirnya. Nah, dalam perumpamaan tentang seorang penabur, Yesus menceritakan bahwa sebagian benih yang ditabur itu jatuh di tengah semak yang berduri. Benih dan semak berduri itu tumbuh bersama-sama dan terjadilah persaingan. Rupanya semak duri makin besar dan menghimpit tanaman itu sampai mati dan pada akhirnya tidak berbuah. Benih itu jatuh di semak duri yang tanpa disadarinya berdampak buruk. Benih itu tetaplah menunjukkan pertumbuhan, tetapi serangan gulma itu akan benar-benar mematikannya. Nah, Yesus mengingatkan kepada kita tentang sebuah bahaya besar ketika umatnya membiarkan kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan dengan berbagai keinginan yang mulai tumbuh di dalam hati kita. Membiarkannya bertumbuh sama seperti membiarkan semak duri atau gulma hidup bersama benih firman. Benih firman itu memang bertumbuh, tetapi ia tidak berbuah. Ya, begitu banyak benih firman Tuhan jatuh di tanah hati kita, tetapi jika hati kita sama juga bertumbuh semak-semak duri, maka benih firman itu tidak akan bertumbuh dengan sehat. Jadi, apa artinya pertumbuhan tanpa menghasilkan buah? Jadi kesimpulan dari firman Tuhan buat kita di pagi hari ini, kekhawatiran, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup adalah semak duri yang menghambat pertumbuhan rohani kita sehingga tidak berbuah. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga memberkati kita dan Shalom.